Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang Pak. Kami dari kelompok 3, analisis lokasi dan keruangan kelas B. Di sini kami akan menjelaskan apa saja yang sudah kami kerjakan pada materi spasial clustering, yaitu pada tema penentuan pada tema perumahan vertikal atau apartemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Fernanda Huta Barat, NRP akhir 1039. Lagi Rizka Rifandani, EP akhir 1029. Nama saya Laura Melinda dengan NRP 1033. Saya Muhammad Rabiul Azaki dengan RP akhir 1043. Saya Isyana Biratul Ula dengan RP akhir 1123. Kemudian ada table of content di sini yang akan kami bahas. Pertama adalah pendahuluan, kemudian metodologi, ada analisis Lisa, analisis Moran, analisis Cummins, kemudian ada analisis TB-scan. Pertama itu adalah pendahuluan. Jadi Kecamatan Batu yang kami pilih ini sebagai lokasi untuk melakukan analisis dan penerapan metode spasial atau correlation dan spatial clustering. Tujuannya adalah untuk memahami pola penyebaran lokasi apartemen dan mengidentifikasi potensi wilayah yang mengalami konsentrasi atau anomali spasial yang ada di sana. Hasil ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai distribusi spasial lokasi apartemen di Kecamatan Batu dan mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan kawasan. Kemudian ini ada peta dan data. Jadi untuk ke kelurahan di Kecamatan Batu kita ada 8, bisa dilihat di sini di sebelah kiri dari Rombo sampai Sidomulyo. Kemudian kita punya data apartemen, bisa dilihat di sini ada 10 apartemen dan juga kodenya dan juga alamatnya. Jadi ya, next. Di sini kita akan membahas 4 analisis. Yang pertama itu ada analisis Lisa. Saya serahkan ke teman saya. Baik, jadi selanjutnya kita akan masuk ke analisis Lisa. Jadi analisis Lisa ini digunakan untuk mengidentifikasi dengan menggunakan korelasi antara suatu nilai kelurahan dengan nilai tetangga lainnya. Nah, di sini untuk step pertama yang akan kita lakukan dalam menghitung Lisa adalah menghitung rata-rata dari nilai X. Jadi di sini untuk rumus rata-rata kan seperti biasa, yaitu merupakan total jumlah dari suatu nilai X dibagi dengan banyaknya jumlah nilai X. Nah, di sini didapatkan bahwa rata-ratanya adalah 2.783,75. Nah, untuk langkah keduanya adalah menghitung varians atau M2. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri itu adalah dengan mengalikan rata-rata dengan nilai X X kelurahan dikurangi dengan X rata-rata atau X bar lalu dikuadratkan 2. Untuk perhitungan lebih lanjutnya mungkin bisa masuk ke spreadsheet. Di sini untuk bisa pada bagian varians mungkin bisa ditekan varians yang nah itu. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa rumusnya adalah dengan mengalihkan mengalihkan setiap jenis X dari kelurahan ini lalu dikurangi dengan rata-rata dan dikuadratkan. Lalu akhirnya ketemu nilainya yaitu sekitar 1.972,815. Lalu mungkin bisa balik ke Canva lagi. Lalu kemudian di sini setelah kita menentukan varians, lalu kita bisa menentukan nilai dari ZI. Maaf sebelumnya, untuk sebelum kita masuk ke ZI, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menyusun matriks kedekatan. Nah, matriks kedekatan ini bisa kita lakukan dengan melihat atau observasi dari peta wilayah penelitian yang kita gunakan. Nah, pada kasus ini, karena kami menggunakan Kecamatan Batu, maka kami akan menganalisis matriks kedekatan melalui dengan melihat peta Kecamatan Batu. Nah, di sini matriks kedekatan itu ditandai dengan nilai 1 dan 0, di mana jika satu kelurahan itu berdekatan secara langsung dengan kelurahan lainnya, maka ditandai dengan nilai 1. Sementara untuk jika kelurahan satu ini berada di jauh atau tidak berdekatan secara langsung dengan kelurahan lainnya, maka didapatkan nilai 0. Nah, di sini seperti contoh Rombo, itu yang ada warna
pink muda itu kan berdekatan dengan yang temas di atas yang warna ungu itu. Nah, karena dia berdekatan secara langsung, maka nilainya itu ada satu. Sama juga halnya dengan sisir yang berada di dekatnya yang warna pink ini, maka dapat nilainya satu. Nah, itu akan terus teknik analisis tersebut akan terus dilakukan dari Ororombo sampai Sumberjo. Nah, setelah dilakukan matriks kedekatan, maka kita bisa melakukan himpunan tetangganya itu apa aja. Nah, di sini misalnya pada Ororombo tadi kan nilai satu itu ada di Kelurahan Temas dan juga Sisir. Maka tetangga dari Kelurahan Ororombo ini adalah Temas dan Sisir. Kemudian selanjutnya misal untuk yang Temas tadi, kan nilai satunya itu ada di Ororombo dan juga ada di kolom Ororomo dan juga kolom Sisir. Maka tetangga dari Kelurahan Temas ini adalah Ororomo dan juga Sisir. Next. Berikutnya kita akan menghitung nilai ZI untuk tiap kelurahan. Nah, ZI ini adalah deviasi lokal di mana dapat didapatkan dari nilai X dikurangi rata-rata lalu dibagi dengan varians. Untuk perhitungan lebih lanjutnya mungkin bisa lihat di spreadsheet. Nah, untuk nilai ZI, nah ini misalnya saja kita contohkan untuk Ororombo, kan tadi rumusnya adalah nilai X. Nilai X yaitu di sini ada 933 dikurangi dengan nilai rata-rata yaitu 2783 dibagi dengan nilai variansnya yaitu 1.972 sekian. Nah, maka didapatkan bahwa nilai ZI-nya adalah minus 0,00094. Nah, cara ini akan kita terapkan dari Kelurahan Ororombo sampai Kelurahan Sidimulyo. Nah, lalu balikin bisa ke kanvas lagi. Setelah kita menghitung nilai ZI, maka selanjutnya kita bisa menghitung nilai WI. Nah, nilai W ini adalah nilai deviasi rata-rata setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Batu. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri, mungkin kita bisa langsung aja ke spreadsheet tadi. Gimana nilai WY ini, misalnya untuk yang Ororombo, itu kita bisa kan tadi setelah kita dapat matriks kedekatan, dapat diketahui bahwa Ororombo ini kan berdekatan ataupun bertetangga dengan Temas dan juga Sisir. Maka nilai X yang akan kita masukkan untuk menghitung WY ini adalah nilai X dari Temas dan juga Sisir. Di sini misalnya saja untuk Ororombo, maka yang pertama adalah Temas, ini ada X-nya 5.348 dikurangi dengan nilai rata-ratanya, yaitu 2.783 dan ditambah dengan nilai dari X sisir dikurangi dengan nilai rata-rata. Maka didapatkan nilai WYI dari Kelurahan Orombo ini adalah 3.959. Nah, cara yang sama juga akan kita lakukan pada Orombo sampai Kelurahan Sidumulyo. Mungkin bisa kembali lagi ke Canva. Nah, lalu dari nilai ZI dan juga W yang telah kita temukan tadi, kita bisa menemukan nilai Lisa. Sebenarnya nilai Lisa ini kalau mau gampangnya, kan tadi kita sudah menemukan nilai ZI dan juga nilai WI. Maka nilai Lisa itu bisa kita dapatkan dari perhitungan nilai ZI dikurangi dengan WYI. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa nilai Lisa dari Ororombo itu adalah min 3,71. Nah, cara yang sama akan kita lakukan juga pada kelurahan-kelurahan lainnya. Next. Nah, lalu setelah kita sudah selesai menentukan ZI, WI, dan juga nilai Lisa, maka kita itu bisa mengkelompokkan mereka ke dalam kelas-kelas Lisa dan juga kuadrannya. Nah, di sini sebelum kita akan menentukan kuadran dan juga kelas Lisa, saya akan menjelaskan mengenai um, kelompok-kelompok itu bagaimana caranya untuk bisa dikelompokkan. Nah, yang pertama, jika ZI lebih besar daripada 0 dan WI itu lebih besar daripada 0, maka dia akan masuk ke kelas Lisa HH atau high-high dan akan masuk ke kuadran Q1. Nah, high-high ini berarti bahwa nilai kelurahan tersebut itu tinggi dan tetangganya pun juga ikut tinggi. Nah, sementara jika dia ZI-nya itu lebih kecil daripada 0 dan WI-nya lebih besar daripada 0, maka dia itu bisa masuk ke kelas Lisa LH atau low height dengan kuadran 2. Nah, low height ini mengindikasikan bahwa nilai dari kelurahan tersebut adalah rendah, tapi nilai tetangganya itu tinggi. Lalu yang ketiga ada ZI kurang dari 0 dan WI kurang dari 0, maka dia bisa ditentukan sebagai kelas Lisa LL atau low-low dan masuk ke kuadran 3. Nah, di sini nilai low-low ini mengindikasikan bahwa nilai kelurahan tersebut rendah dan tetangganya juga ikut rendah. Nah, jika yang terakhir yaitu kelas ZI,
lebih besar daripada 0 dan W itu lebih kecil daripada 0, maka dia bisa diklasifikasikan sebagai kelas klise HL atau high low dan kuadrat 4. Nah, di sini high low ini mengindikasikan bahwa nilai kelurahan tersebut itu tinggi, tetapi nilai tetangganya itu rendah. Nah, di sini setelah kita melakukan pengelompokan, didapatkan bahwa untuk yang high high itu ada Sisir dan Sidomulyo, kalau yang high low ada Temas, low high ada Ororombo dan juga Ngaglik, dan low low ada Pesanggerahan, Sunggukerto, dan Sumberjo. Next. Nah, dari pengelompokan yang telah kita lakukan dan perhitungan tadi, maka kita bisa menemukan penyusun petanya. Di sini petanya ada 4 kelas, di mana untuk yang high-high itu ditandai dengan warna merah, lalu untuk high-low untuk warna dengan warna ungu, low-high dengan warna hijau, dan juga low-low dengan warna biru. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis selanjutnya, yaitu Morans. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan Morans. Jadi yang data yang kita pakai itu hampir sama dengan Lisa, yaitu nama-nama kelurahan dan juga kepadatan penduduk. Nah, di sini mungkin next langsung ke rumusnya. Di sini ini adalah rumus Morans yang kita pakai. Jadi di sini untuk lebih mudah saya akan menjelaskan berdasarkan 4 bagian dari rumus ini. Yang pertama itu ada N. N itu adalah jumlah kelurahan kita. Nah, bisa dilihat di sini kelurahan kita ada 8. Kemudian untuk W ini adalah jumlah pasangan kelurahan yang bertetangga gitu. Jadi jadi misal Oro-Oro dengan Temas, Oro-Oro dengan Sisir, Temas Sisir begitu juga sampai semua yang memiliki tetangga. Kemudian dijumlahkan ada berapa? Bisa dilihat di bawah sini ada 12, jadi itu adalah nilai W. Kemudian ketiga itu adalah yang di sebelah sini. Di sini ini merupakan jumlah dari WIJ. WIJ itu merupakan nilai bobot kali dengan standar deviasi I, kemudian dikali dengan standar deviasi J. Kemudian untuk bagian keempat ini adalah kuadrat dari standar deviasi. Karena dari tadi di rumus ini adalah standar deviasi, maka akan lebih mudah menghitung menggunakan standar deviasi. Di sini saya sudah membuat standar deviasi per masing-masing kelurahan. Pertama itu ada Ororombo standar deviasi. Itu rumusnya adalah XI kurang X bar. Jadi untuk Ororombo 933 dikurang rata-rata yaitu 2783 menghasilkan min 1850. Nah, kemudian standar deviasi yang dikuadratkan untuk rumus indeks Moran tadi yaitu tinggal mengkuadratkan minus 1850 untuk Ororombo dan menghasilkan 3.425.000 sekian. Jadi N sudah kita peroleh, W juga sudah kita peroleh, dan eh, ini bagian keempat atau kuadrat dari standar deviasi juga kita peroleh. Sekarang untuk menghitung total dari WIJ kali standar deviasi I dan kali standar deviasi J. Nah, untuk menghitungnya, saya akan pergi ke spreadsheet. Pertama itu adalah Moran. Oke. Nah, jadi sama seperti Lisa, kita juga membuat matriks kedekatan. Nah, tapi di matriks kedekatan ini setiap kabupaten itu, setiap kelurahan itu dijumlahkan. Jadi untuk Ororombo itu ada 2, untuk Temas 2, Sisir 5, begitu juga sampai seterusnya untuk dilakukan jumlah dan dilakukan penjumlahan yaitu 24. Untuk apa? Nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, jadi masuk kepada perhitungan standar deviasi I dikali standar deviasi J. Jadi cara menghitungnya adalah I itu anggap eh, oh ya, gini aja. Jadi Ororombo itu berdekatan dengan Temas. Jadi untuk menghitung nilai dari Ororombo dan Temas ini caranya adalah dengan mengalihkan standar deviasinya Ororombo Ororombo dengan standar deviasinya Temas lalu dikalikan dengan bobot yaitu 1. Jadi menghasilkan hasil minus 4.745 sekian ribu. Contoh lagi untuk sisir. Jadi di sisir ini berdekatan dengan Ombo bisa dilihat di sini skornya 1. Jadi kita mengalihkan standar deviasi standar deviasi sisir dengan standar deviasi Ombo. Kemudian dikalikan bobot 1. Di sini agar lebih efisien kita mengalihkan yang hanya bernilai 1 saja dari matriks kedekatan karena jika
dikalikan nol hasilnya langsung nol untuk bobot yang nol. Nah, jadi kita juga membuat matriks seperti ini. Jika semua matriks sudah selesai, kita rekap lagi eh, dengan kelurahan yang bertetangga dengan siapa saja. Jadi Oro-Rombo dengan Temas itu nilainya minus 4 juta. Begitu semua, tapi tanpa adanya pengulangan. Jadi misalnya Oro-Rombo dengan Temas itu sama dengan Temas dengan Oro-Rombo. Begitu. Nah, jadi semuanya ini dijumlah dan menghasilkan nilai min 1.908.475. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam rumus. Jadi kita eh, sudah memperoleh semua dari nilai yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Berarti masuk ke perhitungan I saja langsung. Oke. Jadi di I ini adalah karena N tadi 8, N-nya 8, lalu dibagi dengan total pasangan yaitu 12, lalu dikali dengan jumlah dari perkalian standar deviasi per kelurahan yang berpasangan, kemudian dibagi dengan standar deviasi dikuadratkan. Nah, ini menghasilkan nilai minus 0,0806. Jadi indeks Moran untuk untuk Kecamatan Batu itu adalah minus 0,0806. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi. Uji signifikansi ini memerlukan S0, S1, dan S2. Di sini S0 sebenarnya mempunyai rumus, cuman karena kita memiliki matriks kedekatan yang bersifat bobot, jadi sebenarnya rumusnya itu lebih simpel. Jadi untuk S0 ini hasilnya itu adalah jumlah dari bobot per masing-masing kelurahan. Jadi di sini adalah 24. Nah, untuk S1 itu merupakan eh, 2 kali dari S0. Hmm, aduh, mesti nggak. Ya, pokoknya karena dia matriks kedekatan bobot, dalam bentuk bobot, jadi dia S1-nya itu hanya 2 kali S0. Karena kalau bisa dilihat di PPT kelompok yang presentasi sebelumnya itu dia rumit. Jadi seperti satu per ditambah satu per itu karena dia tidak menggunakan matriks kedekatan bobot. Kemudian untuk S2 sendiri ini adalah tadi kan per kelurahan itu sudah dilakukan penjumlahan bobotnya. Nah, kemudian dikali 2 lalu dipangkat 2. Jadi contoh di Orok-Rombo ini ada 2. 2 dikali 2, 4 dipangkat 2 adalah 16. Contoh yang 5 ini, sisir. 5 kali 5, 25. 5 tambah 5, 5 tambah 5 dikali dipangkat 2, jadi 100 ya. Oke, jadi S0 sudah diperoleh, S1 sudah diperoleh, S2 juga sudah diperoleh. Nah, untuk apa itu? Itu untuk menghitung nilai VAR. Nah, ini. Jadi, rumus VAR itu sendiri adalah bisa dilihat di sini. Nah, di sini. Jadi di VAR ini, oh iya, mungkin aku akan jelasin dulu ya. Yaitu rumusnya adalah min 1 per n kurang 1. Jadi karena n kita 8, jadi hasilnya adalah min 0,1429. Oke, lanjut ke VAR tadi. Rumus VAR tadi adalah kita harus butuhin data N1, N2, S0, dan juga E. Karena tadi datanya sudah kita peroleh, jadi langsung saja masukin ke dalam rumusnya. Nah, di sini VAR yang kita peroleh menggunakan rumus ini adalah 0,0378. Nah, setelah VAR bisa ditemukan, saatnya mencari Z-score. Rumus Z-score sendiri adalah indeks Moran dikurangi E per akar dari VAR. Jadi, untuk ini Z-score sendiri tadi adalah indeks Moran dikurangi E per akar dari Z-score. Seperti itu. Nah, jadi diperoleh hasil 0,3202. Nah, jadi jika dites menggunakan software ArcGIS, hasilnya itu untuk indeks Moran itu sama, bisa dilihat di PPT. Jadi indeks Morannya itu adalah minus 0,806 sama dengan hasil yang dari ArcGIS. Namun untuk Z-score sedikit berbeda. Kalau dari hitungan manual, Z-score-nya itu 0,32, tapi di ArcGIS itu 0,31. Itu mungkin dikarenakan perhitungan ArcGIS yang lebih kompleks sepertinya.
karena p-value-nya juga hampir mendekati. Untuk yang di ArcGIS 0,75 dan untuk p-value yang manual itu 0,74. Kemudian masuk kepada interpretasi. Nah, jadi nilai negatif pada indeks Moran yang minus 0,08 itu menunjukkan autokorelasi yang negatif. Tapi karena nilainya yang hampir mendekati nol, jadi tidak ada pola spasial yang kuat, yang signifikan gitu. Kemudian z-score yang sangat rendah, menunjukkan tidak ada deviasi signifikan dari pola yang acak. Kemudian p-value yang tinggi, yang jauh dari 0,05, menunjukkan bahwa sebenarnya hasil ini tidak signifikan secara statistik. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, untuk Kecamatan Batu ini tidak ada pola spasial yang signifikan terjadi. Jadi nilai Moras yang negatif kecil, z-score yang rendah, p-value yang tinggi, menunjukkan bahwa distribusi nilai wilayah Batu itu mendekati acak. Jadi tidak ada klaster yang secara nyata itu statistik. Gitu. Oke, jadi selanjutnya masuk ke dalam metode Cummins. Nah, sebelum masuk ke dalam tahap perhitungan, tahapan awal yang harus dilakukan adalah untuk menetapkan K atau klaster yang akan digunakan. Nah, untuk menentukan klaster ini itu menggunakan elbow method, di mana setelah dilakukan itu titik siku pada grafik ini menunjukkan jumlah klaster yang optimal itu berada pada K3, yaitu di titik di mana penurunan nilai WCSS mulai melambat. Next. Nah, selanjutnya kita juga mengumpulkan data kelurahan dan kepadatan penduduk di Kecamatan Batu dan juga parameter sentroidnya. Nah, dalam analisis ini itu masih ditentukan secara acak gitu jumlah 3 klaster, yaitu ada Temas, Ngaglik, Sumberjo, dengan masing-masing karakteristik kepadatan dan populasi yang berbeda-beda. Seperti di Temas ini itu keterangannya itu ada kepadatan tinggi dan juga populasinya tinggi. Kemudian di Kelurahan Ngaglik itu kepadatannya sedang dan populasinya juga sedang. Kemudian di Sumberjo itu kepadatannya rendah dan populasinya rendah. Nah, setelah memilih 3 klaster ini, selanjutnya kita tuh proses menentukan sentroid, di mana sentroid ini tuh juga sifatnya masih acak gitu ya. Dari X-nya ini didapatkan dari kepadatan penduduk dan juga Y-nya ini adalah total populasinya. Next. Nah, selanjutnya ini kan tadi ada K1, K2, K3. Nah, untuk klaster-klaster yang lain itu juga dimasukkan ke dalam K1, K2, K3 dengan memperhatikan kemiripan karakteristik gitu berdasarkan kepadatan dan juga populasinya. Itu. Kemudian untuk menentukan jarak antara titik dan sentroid, mungkin bisa dibuka linknya. Nah, oke, jadi untuk menentukan jarak antara titik dengan sentroid itu kita perlu untuk menganalisis jarak setiap klasternya gitu ya. Jadi kalau misal kayak ini jarak dengan K1 di Oro-Oro Ombo. Nah, jadi kalau di sini tuh kita menghitung berdasarkan kepadatan penduduk itu dikurangi dengan kepadatan penduduk yang ada di Temas, kemudian dikuadratkan. Dan juga selanjutnya ditambahkan dengan populasi yang ada di Oro-Oro Ombok, kemudian dikurangi dengan populasi yang ada di Temas, dan juga dikuadratkan. Dan begitu seterusnya dari kelurahan-kelurahan yang lain dengan jarak-jarak yang lain. Gitu. Kemudian untuk jarak minimalnya itu didapatkan dari total dari jarak K1, K2, K3, kemudian jarak minimal kuadrat, dan barulah kita bisa menentukan kelurahan ini tuh termasuk dalam klaster mana gitu. Oke, next. Mungkin lanjut di PPT lagi. Nah, jadi setelah kita menentukan jarak antara titik dengan sentroid, lalu kita melakukan yang namanya iterasi. Jadi iterasi ini dilakukan untuk memastikan hasil distribusi klaster ini tidak berubah lagi. Nah, ini tuh sebenarnya dilakukan secara berkala dan ini adalah
kita melakukan iterasi yang pertama, yaitu untuk penentuan kita melakukan penentuan sentroid versi kedua dulu. Nah, pada K1 ini itu eh, K1 ini tadi didapatkan dari total eh, kepadatan penduduk yang ada di Kelurahan Temas dan juga Sisir. Kemudian Y-nya itu didapatkan dari populasi yang ada di Temas dan Sisir. Dan seterusnya, K2 juga, K3 juga. Mungkin bisa lanjut ke link spreadsheet-nya. Oke, nah, em, mungkin yang perlu diperhatikan lagi pada K1 ini, itu kita menggunakannya kelurahan yang ada di Temas dan Pesisir. Kemudian K2-nya itu menggunakan kelurahan Oro-Oro Ombo, Ngaglik, Pesanggerahan, dan K3-nya menggunakan Songgokerto, Sumberjo, dan Sidomulyo. Nah, selanjutnya kita menentukan lagi jarak antar titik dengan sentroid. Ini dilakukan untuk kedua kalinya gitu. Sebenarnya tahapannya juga masih sama dengan yang tadi, di mana untuk menentukan jarak K1 di Oro-Oro Ombo itu dilakukan dengan menghitung kepadatan penduduk dikurangi dengan kepadatan penduduk yang ada di K1, kemudian dikuadratkan dan juga total populasi dari Oro-Oro Ombo dikurangi dengan K1 dan dikuadratkan gitu. Kemudian juga dilakukan hal yang sama dengan jarak K1, K2, K3 dan juga dihitung jarak minimumnya. Dan dengan begitu kita bisa menentukan klaster yang ada. Next, lanjut ke PPT yang tadi. Oke, nah jadi setelah kita menghitung jarak setiap titik dengan sentroid tadi, kita tuh mengetahui bahwa hasil distribusi klaster itu tidak berubah. Maka dari itu bisa diketahui bahwa hasil akhir dari K-means itu sudah dapat ditentukan, di mana K1 itu Temas dan Sisir, kemudian K2 Oro-Oro Ombong, Ngaglik, dan Pesanggerahan, K3 itu ada Songgokerto, Sumberjo, dan Sidomulyo. Next. Oke, nah ini udah sampai ke tahap interpretasi. Jadi sesuai dengan hasil analisis yang sudah dilakukan, di mana hasil awal dan juga sampai hasil final iterasi itu uh, kita mendapatkan bahwa K-1 itu ada di Kelurahan Temas dan Sisir, yang keterangannya itu ada kepadatan tinggi dan populasi tinggi, yang merartikan bahwa ini tuh adanya high urgency untuk pembangunan sebuah apartemen ataupun hotel gitu, bangunan vertikal. Dan kemudian di Oro-Oro Ombong, Ngaglik, dan Pesanggerahan itu termasuk K-2, di mana kepadatannya itu cenderung sedang dan juga populasinya sedang, dan termasuknya dalam middle urgency untuk pembangunan hotel ataupun apartemen. Kemudian pada K-3, Songgokerto, Sumberjo, dan Sidomulyo, itu kepadatannya cenderung rendah, kemudian populasinya juga rendah, sehingga termasuk dalam low urgency. Next. Oke, masuk ke DB-Scan. Nah, untuk DB-Scan sendiri kami sudah mendapatkan data juga apartemen yang berjumlah 10, di mana untuk datanya sendiri ini memiliki dua variabel. Yang pertama ada variabel X, yaitu jarak kekuatan dengan satuan meter, dan yang kedua ada Y, yaitu harga lahan dengan satuan juta per meter persegi. Nah, dikarenakan variabel yang didapat ini berbeda jenis, kami menggunakan uji normalisasi untuk nilai data yang menggunakan rumus X new sama dengan X old kurang X min per X max kurang X min. Untuk perhitungannya boleh ke spreadsheet dulu. Untuk perhitungannya X, di mana misalkan kita memilih untuk menghitung yang kode A1, di mana didapat untuk nilai pertama yaitu X di 1163 dikurang X min, yaitu dapat itu nilai 10.032 per X max yaitu 3097 dikurang X min yaitu 1
1032, di mana kita mendapatkan data 0,06. Berikutnya juga untuk ya seperti untuk kode A2, di mana X all-nya sendiri ada 2322 dikurang X min-nya yaitu 1032 per X X max-nya yaitu 3097 dikurang X min-nya 1032. Itu didapatkan data yaitu 0,02, dan juga untuk tabel berikutnya menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya bisa balik ke PPT lagi. Next. Selanjutnya kita akan menghitung jarak antar apartemen dengan menggunakan rumus, yaitu D sama dengan akar X1 kurang X2 pangkat 2 tambah Y1 kurang Y2 pangkat 2. Untuk perhitungannya bisa balik lagi ke spreadsheet, di mana kami untuk misal kita ambil yang jarak dari apartemen 1 ke apartemen 2, yaitu untuk X-nya sendiri dari A1 0,06 dikurang 0,62 di pangkat 2 ditambah Y1 yaitu 1 dikurang 0,63 pangkat 2. Terus diakarin. Terus dapatnya yaitu 0,67. Untuk kita ambil lagi yang A1 ke A3, di mana untuk X1-nya sendiri 0,06 dikurang 0,22 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 0,63 pangkat 2 akar. Jadi didapat hasilnya yaitu 0,41. Selanjutnya untuk tabel berikutnya mengikuti rumus yang sama. Yang selanjutnya ada untuk menentukan parameter BB-scan, kami memilih untuk main PTS dengan nilai 2, untuk epsilon dengan nilai 0,3. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya boleh ke PPT. Untuk selanjutnya di sini kami menghitung matriks tetangga yang di mana setelah ditemukan Euclideans-nya itu jika nilainya kurang dari 0,3 itu maka angkanya 1. Boleh ditunjukkan ke spreadsheet. Nah, contohnya ini di A1 yang dimana memiliki nilai di bawah 0,3 yaitu tepat di A4 dengan nilai 0,06. Itu kelompok kami memberi angka 1 di matriks tetangga. Lalu boleh ke PPT lagi. Lalu setelah ditentukan matriks tetangga, maka kelompok kami mengidentifikasi jenis klasternya yang dimana jika kandidat itu kurang dari 2 himpunan tetangga, jenis core itu lebih dari 2 himpunan tetangga, dan noise itu tidak memiliki himpunan tetangga atau berjumlah 0. Contohnya pada apartemen yang A1 memiliki himpunan tetangga A4 yang dimana jumlahnya ada 1, maka jenisnya itu kandidat. Contohnya lagi pada apartemen A3 di mana di sini itu memiliki 2 himpunan tetangga yang dimana ini jumlahnya lebih dari 2, lebih dari sama dengan 2, itu masuk ke jenis core. Dan contoh yang contoh yang apartemen A7 di sini tidak
tidak terdapat matriks tetangga, maka himpunan tetangganya itu 0. Dan di sini berjenis noise. Boleh ke PPT lagi. Nah, dapat disimpulkan bahwa di sini tuh terdapat 4 klaster, yang dimana pada klaster pertama beranggotakan 4, yaitu A2, A3, A9, dan A10, yang dimana A9 di sini itu diblot karena A9 memiliki jumlah himpunan tetangga yang lebih banyak daripada anggota-anggota yang lainnya. Nah, klaster 2 dan 3 di sini memiliki maaf sebelumnya, pada klaster pertama di sini kami memberi keterangan klaster utama. Selanjutnya pada klaster kedua dan ketiga di sini di sini berjumlah 2 anggota, yang dimana ada A1 sama A4, A6 dengan A8 dengan keterangan subcluster. Dan yang terakhir terdapat noise, yang dimana berjumlah 2, A5 dan A7, yang dimana mereka tidak memiliki himpunan tetangga dengan keterangan terisolasi. Dan di sini terdapat scatter plot di Biscan, yang dimana pada garis biru itu menunjukkan klaster pertama, garis merah menunjukkan klaster kedua, garis kuning menunjukkan klaster ketiga, dan yang garis hijau itu menunjukkan noise. Dan garis hijau di sini itu pada sumbu X pada sumbu X eh, nilainya ada yang sama dengan klaster-klaster yang lainnya, sehingga titiknya itu bertumpang tindih gitu. Oke, mungkin sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan ucapan kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.